saja. Ini saya record nanti buat data saya juga. Nah, jadi saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, jadi saya divonis kanker darah waktu itu tanggal 8 Juli 2022 dan saya meninggal tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Nah, jadi singkat cerita seperti ini, saudara. Sebelum saya divonis kanker darah, saya tidak pernah terpikirkan saya akan divonis penyakit yang mematikan, salah satunya leukemia ini ya. Boleh foto-fotonya ditayangkan? Nah, jadi nanti boleh lihat foto-fotonya. Nah, ini pertama waktu pas saya sebelum divonis kanker darah, saya masih bekerja waktu itu di Jakarta, terakhir di Tangerang sebagai konsultan ISO ya. Ya, dengan kondisi tubuh yang normal seperti ini, nggak mengalami kesakitan. Saat ini tahun 2018. Boleh foto selanjutnya. Nah, akhirnya saya melakukan pengecekan waktu itu di rumah sakit di Tangerang. Ternyata di dalam telinga saya itu ada darah, saudara, tuh yang hitam itu darah sebelah kanan, yang sebelah kiri juga udah mulai rusak, yang kemudian saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Dan saat itu di bulan Februari 2022 menuju Maret 2022, setelah telinga saya berdarah, kemudian mata saya juga keluar darah, saudara, kanan dan kiri, mengakibatkan saya tidak bisa melihat. Ini saya jelaskan sedikit gejala-gejala dulu ya, karena saya banyak memberikan edukasi bagi penyintas kanker di Indonesia. Dan kemudian muncullah lubang-lubang di kaki kanan kiri saya, berat badan saya turun, dan akhirnya saya kesulitan untuk bernafas. Itu mulai Maret, Mei, dan sampai di Juni 2022. Boleh foto selanjutnya. Nah, saat itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya worship leader, awalnya worship leader, sekarang saya sudah banyak memberikan sharing firman Tuhan di gereja komunitas dimanapun, bahkan seminar-seminar. Nah, ini waktu pas saya di salah satu gereja di Jakarta, ketika saya mau melayani pekerjaan Tuhan, saya pakai masker oksigen kayak gini, saudara, karena saturasi darah saya itu udah gak stabil. Di Juni, Juli, Agustus 2022. Ya, boleh foto selanjutnya. Ya, buat terus lanjut. Nah, jadi waktu pas saya sebelum dibawa ke Darmais, itu saya diambil darah dulu tuh di Tangerang, dan ternyata memang leukosit saya tinggi. Nah, ketika saya tadi masih melayani pekerjaan Tuhan di tanggal 3 Juli 2022, itu saya sangat dengar jelas suara Tuhan di telinga saya. Dengan posisi saya sudah tidak bisa mendengar dengan jelas, mata saya juga dengan sudah buram, tidak bisa melihat. Tuhan Yesus bilang gini ke saya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Buka di Mazmur 37 ayat 5. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5, maka ia akan bertindak. Siapa yang bicara ini? Saya percaya ini Tuhan Yesus, karena nggak ada orang di situ, hanya saya sendiri di mimbar waktu itu. Dan setelah saya diambil darah, itu kan hasilnya cukup lama untuk membuktikan apakah saya benar terkena kanker darah atau enggak. Ternyata pas di tanggal 8 Juli 2022 saya dapat note dari rumah sakit melalui WA, keponakan saya suruh baca, dan ternyata saya divonis terkena kanker darah atau leukemia, dan hidup saya hanya 3 bulan terhitung dari tanggal 8 Juli 2022, hanya 3 bulan. Dan kemudian akhirnya saya meninggal pada tanggal 5 September 2022 dan hidupkan kembali sama Tuhan Yesus. Itu semua karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Nah, ini saya dibawa ke Darmais akhirnya waktu pas di akhir bulan Agustus, ditransfusi darah karena habis saya hanya ditunjuk, saudara, kecil sekali, rendah sekali, ya, udah kurus banget. Dan jujur kalau di siapapun yang divonis kanker itu pasti mereka akan mengalami secara psikologis, akan down, akan takut sama seperti saya seperti itu, karena saya juga banyak menangani pasien kanker, saudara. Dan ketika saya lagi di transfusi darah, kemudian karena masih COVID ya, 2022, saya terkena COVID juga, terkena COVID, leukemia, hyperleukosit 3 sekaligus, dan akhirnya saya dibawa ke zona merah. Dari zona merah saya baru dibawa ke ruang ICU RS Darmais. Boleh foto selanjutnya. Nah, ini saya di ruang ICU RS Darmais ya. Jadi ini saya foto sendiri, saudara. Mungkin kalau siapa di sini pernah dirawat ruang ICU? Ada nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dan jadi kalau di ruang ICU itu nggak boleh bawa handphone. Dan ini semua dokter, suster, sebenarnya tahu saya bawa handphone. Memang ada maksud rencana Tuhan supaya saya mendokumentasikan ini, menyaksikan kedahsyatan Tuhan Allah kita yang hidup. Ini saya udah di ruang ICU di RS Darmais, saya juga follow sendiri. Nah, jadi waktu pas lagi diinfus ya, karena kondisi semakin kritis, semakin nggak baik gitu kan. Akhirnya terjadi kerusakan di vena saya, hancur lebur semua tangan saya, hancur lebur, dan itu sakitnya luar biasa. Tanggal 4 September 2022 waktu itu di ruang ICU RS Darmais. Boleh foto selanjutnya.
Nah ini saya dilakukan akhirnya tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi dibolongin dada saya tembus sampai ke jantung. Ini untuk kemoterapi, dikasih obat dan lain-lain gitu kan. Karena tadi tangan saya hancur. Boleh foto selanjutnya. Nah ini saudara, nah, ini tangan kiri saya ini udah bersih pulih. Ini semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Nah jadi waktu pas di tanggal 4 menuju tanggal 5 September 2022 kan sudah puncak kritisnya itu di ruang ICU. Saya doa gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Saya bilang gitu, pas sudah doa gitu langsung tek saya hilang. Ya, posisi saya di ruang ICU di tempat tidur, itu saya langsung dibawa naik sama Tuhan ke langit. Banyak yang nanya, Kak Agung lihat apa di sana? Yang saya lihat itu cahaya putih terang berkilauan, tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Yang saya rasakan itu damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kasih yang luar biasa, kelegaan, kelepasan. Jadi saya nggak bisa gambarkan itu seperti kondisi yang ada di bumi, saudara. Itu damai sejahtera yang luar biasa. Saya bertemu dengan kasih yang kekal siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan itu saya hanya beberapa detik aja di sana. Kemudian saya dibawa balik, ya. Dibawa balik sama malaikat Tuhan. Itu jam 2:30 pagi itu persis saya sudah tidak ada. Jadi kan saya dipasang sensor tubuh saya nih, gitu kan. Nah jam 7, sekitar jam 7 pagi, kan itu ada jam, di dalam ruang itu ada jam. Saya lihat tuh jam 2:30 pagi terakhir, jam 7 kurang itu saya bangun, itu saya sudah ditutupin kain putih, gitu. Jadi semua pasien yang meninggal di ruang ICU yang kena kanker, itu nggak langsung dibawa dipindahin, tapi nanti pas paginya. Karena Tuhan masih COVID juga, jadi tidak ada keluarga yang boleh jenguk saat itu. Suster datang pagi-pagi mau pindahin saya. Dia kaget, saya kok duduk di tempat tidur ruang ICU Darmais. Dia tanya, kok kamu masih ada? Berarti ini saya udah nggak ada kan? Karena tuh record semua dari data dari rumah sakit itu ada semua, sudah ada semua. Dokter jaga datang dicek semuanya. Nah ini dokternya bukan dari kalangan kita. Sampai dia tepuk pundak saya, dibilang ini, kamu ini luar biasa. Kalau kamu hidup, pulih, bangkit kembali, ini mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Amin. Sampai sekarang. Dahulu, sekarang, selamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan akhirnya di tanggal 6 September 2022, ketika saya masih tidur di ruang ICU Darmais, Tuhan Yesus mendatangi saya. Itu seperti kayak hembusan angin, gitu kan. Saya dipeluk dan saya nangis saat itu di ruang ICU. Bayangin, ini bukan di gereja tapi di ruang ICU saya nangis jadi-jadinya, dan Tuhan sempat dengarkan suaranya. Dan ini perintah yang Tuhan Yesus yang harus saya lakukan selama saya masih hidup di muka bumi ini. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Amin. Kemanapun Tuhan suruh perintah saya pergi, saya jalan bersaksi untuk Tuhan. Seperti lagi full tadi kan, bersaksi untuk Tuhan bahwa apa? Yesus satu-satunya jalan. Saya perintahkan itu dimanapun saudara, bukan hanya di gereja komunitas, di jalan-jalan pun, di penjara, di rumah sakit, dimanapun saya perintahkan kabar keselamatan dari mana Tuhan Yesus Kristus. Foto selanjutnya. Nah, ini saya udah dilakukan tindakan terakhir namun DMP, jadi dibolongin sum-sum tulang belakang saya, ya. Itu di biopsi namanya, jadi sampelnya diambil, tulang belakang dicungkil. Dan puji Tuhan saya dapat kabar gembira dari rumah sakit tepat tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Foto selanjutnya. Nah ini Desember 2022 saya udah bangkit lagi. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kalau kita hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Foto selanjutnya. Ini pemeriksaan saya yang terakhir kemarin. Nah, ini divonis leukemia 8 Juli 2022, recovery leukemia Maret 2025. Ini waktu saya khotbah di salah satu gereja. Foto selanjutnya. Nah ini hasil molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Di situ dikatakan MR saya tahun lalu ini 2024 di 0.27, ya. Foto selanjutnya. Dan tahun ini kemarin Maret 2025 MR saya di 0.11%. Skala internasional 0.1%. Ini menunjukkan bahwa respons sel saya baik kalau kata dokter. Dan saya percaya itu kalau hitungan 0,1 sebenarnya udah sembuh saudara. Tapi memang saya harus masih tetap check up ya sebulan sekali karena semua pasien kanker seperti itu. Dan saya percaya saya sudah sembuh sempurna itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Nah foto selanjutnya. Nah boleh saudara kalau mau cek lebih lengkap kesaksian saya, apa yang saya sampaikan ini ada di YouTube channel saya Agung Mursiper TV. Bagikan kepada saudara-saudaramu, kepada keluarga, kepada siapapun. Percayalah bahwa
masa depan itu sungguh ada dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena saya percaya setiap kita sudah diberikan rancangan yang terbaik daripada Tuhan Yesus untuk kita kerjakan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan selama kita hidup. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Rahmagung. Kami percaya bahwa berkat rahmat Tuhan selalu bekerja.